Alhamdulillah, akhirnya ketemu lagi setelah hampir 2 tahun. Mudah-mudahan Bismillahirrahmanirrahim. kita dan keluarga kita, dan mudah-mudahan saudara kita yang lebih dulu dipanggil oleh Allah Ta'ala diberikan ampunan, diberikan kasih sayang, dan ditempatkan di tempat yang terbaik di sisi Allah Ta'ala. Dan mudah-mudahan saudara kita yang mungkin masih sakit diberikan kesembuhan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kesembuhan yang tidak meninggalkan penyakit apapun. Baik, jamaah salat subuh rahimani wa rahimakumullah, kita lanjutkan kembali kajian kita yang terakhir lalu sampai pada tafsir surah Al-Baqarah ayat 210. Kita lanjutkan dengan tafsir Al-Baqarah yaitu ayat 211. Qauluhu ta'ala, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Sal bani Israila kam atainahum min ayatin bayyinah wa may yubaddil ni'matallahi min ba'di ma ja'athu fa innallaha syadidul iqab. Sal bani Israil. Sal artinya bertanyalah atau sama dengan is'al. Bertanyalah kepada Bani Israel berapa yang telah kami berikan kepada mereka berupa ayat atau tanda yang jelas. Dan barang siapa yang menukar nikmat Allah setelah datang kepadanya, maka sesungguhnya Allah Ta'ala maha keras siksaannya. Di dalam ayat yang mulia ini Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam untuk bertanya, atau bisa juga memerintahkan kepada siapapun yang mendengarkan membaca ayat yang mulia ini untuk bertanya. Sal, is'al, bertanyalah. Bertanya kepada siapa? Bani Israel, yaitu anak keturunan Israel. Yang dimaksudkan di sini adalah anak keturunan dari Nabi Yakub alaihi salam. Karena Israel adalah nama lain dari Nabi Yakub alaihi salam. Dan Israel itu adalah bahasa Ibrani yang tersusun dari dua kata, Isra dengan Il. Il itu adalah panggilan orang-orang Yahudi kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sedangkan Isra itu ada yang mengartikan yaitu hamba. Jadi Israel adalah Abdullah, hamba Allah. Ada juga yang mengartikan Isra itu adalah pilihan, safwah. Itu pilihan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada juga yang mengartikan Israel adalah muhajirullah, orang yang berhijrah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ala kulli hal, Israel adalah nama lain dari Nabi Yakub alaihi salam. Dan Bani Israel adalah anak keturunan dari Nabi Yakub alaihi salam, karena beliau memiliki 12 anak laki-laki. Di antaranya karena beliau memiliki 12 anak laki-laki, di antaranya Nabi Yusuf alaihissalam. Dan Nabi Yakub ini adalah putra dari Nabi Ishak, putra dari Nabi Ibrahim alaihimussalam.
Jadi anak keturunan Yakub alaihissalam ada 12, diantaranya Nabi Yusuf alaihissalam. Dan Nabi Musa alaihissalam yang kita kenal sebagai Rasul yang paling mulia dari Bani Israel, beliau juga keturunan dari Nabi Yakub alaihissalam, karena beliau keturunan dari Nabi Yakub dari anaknya Lawi, dan Lawi ini adalah saudara kandung dari Nabi Yusuf alaihissalam. Berarti Nabi Musa alaihissalam juga merupakan keturunan dari Nabi Yakub alaihissalam. Dan keturunan Nabi Yakub alaihissalam itu banyak sekali yang diangkat menjadi nabi dan rasul. Dan yang mengikuti ajaran mereka di zaman itu ya disebut sebagai orang-orang Islam, kaum muslimin. Bertanyalah, hai Muhammad, atau siapapun yang membaca mendengar ayat yang mulia ini kepada Bani Israel, yaitu orang-orang Yahudi, baik itu orang-orang Yahudi yang tinggal di Madinah ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam diutus, ataupun yang di tempat-tempat lain. Tapi maksud daripada pertanyaan ini bukan untuk meminta menunggu jawaban, karena jawabannya sudah jelas. Jadi pertanyaan ini kalau di dalam bahasa Arab ditujukan untuk menghinakan, ya, untuk menghinakan orang-orang Yahudi, taubih, di mana kita diperintahkan untuk bertanya, kam, berapa banyak, atainahum, yang kami berikan kepada mereka, min ayatin bayyinah, berupa ayat, yaitu tanda kekuasaan Allah Ta'ala yang bayyinah, yang jelas, yang wadih, yang tidak ada lagi yang bisa meragukannya. Apa yang dimaksudkan dengan ayatin bayyinah di dalam ayat yang mulia ini? Yaitu yang telah Allah Ta'ala berikan kepada Bani Israel. Karena kita tahu, kita lihat bahwa banyak sekali kenikmatan dan keajaiban yang diberikan oleh Allah Ta'ala kepada Bani Israel. Nabi Musa alaihissalam saja di dalam Al-Quran itu yang disebutkan, walaqad ataina Musa tis'a ayatin bayyinat, dan sungguh telah kami berikan kepada Musa 9 tanda kekuasaan Allah yang sangat jelas, yang semua menyaksikan, tidak ada yang bisa mengingkari, kelihatan jelas. Yaitu diantaranya apa yang diberikan oleh Allah Ta'ala kepada Bani Israel, misalnya al-manna wassalwa. Al-manna wassalwa. Al-mannu adalah ditafsirkan diantaranya yaitu seperti salju putihnya dan lebih manis daripada madu. Dia turun melalui pohon-pohon. Ada juga yang mengartikan al-mannu itu adalah al-kam'ah, sebagaimana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda di dalam hadis riwayat Al-Bukhari, al-kam'atu minal manni. Kam'ah itu termasuk bagian dari al-manna. Barang siapa yang minum airnya, air dari al-kam'ah, maka akan diberikan kesembuhan oleh Allah Ta'ala, diantaranya dari penyakit yang menimpa mata. Sedangkan al-kam'ah ini kalau dilihat dari terjemahan itu adalah sejenis jamur. Jamur itu namanya jamur trufel apa itu namanya. Itu adalah mengandung khasiat yang sangat besar, jamur trufel yang bulat. Nah, itu airnya dapat diminum untuk berobat. Itu termasuk dalam hadis itu
dalam golongan al-manna di sini. Ala kulli hal, al-man itu segala macam kenikmatan makanan minuman yang diberikan oleh Allah Ta'ala kepada Bani Israel. Sedangkan as-salwa ditafsirkan adalah sejenis burung yang seperti burung puyuh yang diberikan oleh Allah Ta'ala kepada Bani Israel. Demikian juga kenikmatan yang lain yang Allah Ta'ala berikan kepada Bani Israel adalah di mana dengan izin Allah Ta'ala Nabi Musa alaihissalam dengan tongkatnya bisa membelah lautan sehingga mereka bisa selamat dari kejaran Fir'aun dan tentaranya. Demikian juga kenikmatan yang lain adalah di mana tangan Nabi Musa alaihissalam dimasukkan dalam ketiak, keluar bercahaya. Demikian juga siksaan yang Allah timpakan kepada Fir'aun dan pengikutnya itu juga merupakan bentuk tanda kekuasaan Allah Ta'ala, kenikmatan yang besar yang diberikan kepada Bani Israel. Dan semua itu untuk membuktikan kebenaran Nabi Musa alaihi salam. Ada juga yang mengartikan ayatun bayyinah di sini adalah ayat-ayat yang jelas yang menunjukkan kebenaran risalah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang disebutkan di dalam Al-Quran, di dalam Taurat, di dalam Injil. Ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum. Saking jelasnya kebenaran risalah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ini, mereka mengenal Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, sifat-sifat beliau seperti mana mereka mengenal anak-anak mereka sendiri. Disebutkan dengan jelas di dalam kitab Taurat dan Injil. Ini menunjukkan bahwa mereka itu memiliki berita, informasi yang valid, yang jelas tentang kedatangan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Tapi ternyata apa sikap mereka terhadap karunia Allah Ta'ala yang begitu banyak ini, terhadap ayat-ayat, bukti-bukti yang sudah jelas tentang kedatangan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ini, ternyata mereka menukar dengan kekufuran. Mereka tidak mau beriman, mereka tidak mau menerima dan mengikuti ayat-ayat ini dengan baik. Makanya ayat selanjutnya, wa may yubaddil ni'matallahi mim ba'di ma ja'athu fa innallaha syadidul iqab. Maka barang siapa yang yubaddil, yaitu menukarkan, menggantikan nikmat Allah, kenikmatan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa maksud dari kenikmatan Allah Ta'ala ini? Sama seperti tadi, yaitu berupa ayat-ayat yang sudah jelas, yang nyata, mukjizat-mukjizat yang Allah Ta'ala berikan kepada Nabi Musa alaihi assalam, ataupun kenikmatan-kenikmatan yang lain yang Allah berikan kepada Bani Israel, ataupun kenikmatan mereka mengenal Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena diutusnya Rasul, diutusnya Nabi kepada satu umat, itu adalah kenikmatan yang paling besar. Salah satu kenikmatan yang paling besar. Laqad mannallahu 'alal mu'minina id ba'atsa fihim rasulan min anfusihim. Sungguh Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memberikan nikmat karunia kepada orang-orang yang beriman ketika mengutus kepada mereka seorang rasul dari golongan mereka sendiri. Nah, ini suatu kenikmatan yang besar. Rasul itu bukan dari golongan selain manusia yang mereka sulit untuk bergaul. Demikian juga Rasul itu bukan
dari golongan atau bangsa yang lain yang mungkin mereka tidak bisa berkomunikasi dengan baik karena perbedaan bahasa, tapi Rasul itu adalah dari mereka tinggal sendiri, yaitu tempat tinggal mereka sendiri yang mereka kenal bagaimana kehidupan waktu masih kecil, kemudian remaja, dewasa. Ini semua untuk mempermudah mereka di dalam bersosialisasi, bergaul, sehingga mereka kenal sifat-sifat Rasul tersebut. Sehingga ini adalah merupakan kenikmatan yang paling besar. Jadi wa may yubaddil ni'matallah, barang siapa yang mengganti nikmat Allah Ta'ala, yaitu dengan mengingkarinya, bukan dengan bersyukur, bukan dengan menggunakan kenikmatan itu sebaik-baiknya, tapi dengan berpaling dari kenikmatan itu. Sebagaimana di dalam surah Ibrahim, alam tara ilal ladzina baddalu ni'matallahi kufra. Tidakkah engkau melihat orang-orang yang menukarkan kenikmatan Allah Ta'ala dengan kekufuran, yaitu dengan mengingkari kenikmatan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mim ba'di ma ja'athu, yaitu setelah kenikmatan itu datang kepadanya. Fa innallaha syadidul iqab, maka sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala maha keras siksaannya. Jadi penggalan pertama dari ayat yang mulia ini berisi taubih, yaitu menghinakan orang Bani Israel, bahwa mereka itu sudah dikasih nikmat yang banyak tapi tidak mau bersyukur. Diingatkan oleh Allah Ta'ala tentang kenikmatan yang banyak yang Allah berikan kepada mereka. Jadi bukan bertanya untuk menanti jawaban. Seperti orang tua misalnya yang mengatakan kepada anaknya, kamu dah jajan berapa coba dari pagi, masih minta lagi. Ini kan ayah ini bukan minta anaknya untuk ngitung, tapi ayah ini ingin memberitahukan berita kepada anaknya bahwa anaknya udah jajan banyak gitu loh. Jadi bukan pertanyaan yang menunggu jawaban, bukan. Ya. Sebagaimana di sini, kam atainahu min ayatin bayyinah. Beberapa banyak ayat yang jelas yang telah kami berikan kepada mereka, yaitu kepada Bani Israel. Kemudian setelah itu, wa may yubaddil ni'matallahi mim ba'di ma ja'athu innallaha syadidul iqab. Beralih dari pertanyaan yang tujuannya untuk menghinakan, beralih kepada ancaman. Barang siapa yang mengganti, menukarkan kenikmatan Allah, yaitu dengan kekufuran, tidak mau bersyukur, berhati-hatilah, waspadalah, karena sesungguhnya Allah Ta'ala maha keras siksaannya. Maha keras siksaannya. Allah Subhanahu wa Ta'ala ketika menyiksa hamba-hambanya itu karena keadilannya, karena memang hambanya itu berhak, pantas untuk disiksa sedemikian kerasnya, bukan karena Allah Subhanahu wa Ta'ala zalim kepada hambanya, bukan. Tidak seperti mungkin manusia, terkadang menyiksa manusia berlebih-lebihan, menghukum manusia berlebih-lebihan, tidak sesuai dengan kesalahan. Itu enggak benar, zalim. Tapi ketika Allah menyiksa hambanya dengan siksaan yang keras, begitu keras, itu memang hambanya pantas untuk mendapatkannya. Tapi manusia kadang-kadang sentimen. Contoh, ada pencuri motor dibakar, dihabisin. Kita bukan dalam rangka membela pencuri motor, tapi kadang-kadang hukumannya itu melampaui batas.
berlebih-lebihan. Ya nggak boleh juga. Marah sih marah, tapi harus terukur, terkontrol. Tidak boleh melampiaskan walaupun kita mampu. Man kadhama ghaidon, barang siapa yang menahan amarahnya, walaupun dia kalau mau melampiaskan dia mampu, maka dia akan dipanggil hari kiamat di hadapan semua makhluk, diberikan pilihan memilih bidadari surga yang mana yang dia inginkan. Keutamaan menahan amarah. Guru menghukum murid wajar, tapi harus terukur. Tidak boleh melebihi batasan. Menghukum juga bukan dalam keadaan marah atau emosi, karena seringkali itu akan melampaui batas. Tapi menghukum itu tujuannya dalam Islam untuk mendidik, mengadabkan. Misalnya ada seorang murid gak bisa mengerjakan hafalan Quran, jangan dihukum dengan melampaui batas. Misalnya disuruh nulis misalnya 4 juz dalam 1 hari. Berat banget ini. Bagus sih niatnya, tapi kadang berlebihan, gak boleh juga ya. Jadi Allah Subhanahu wa ta'ala ketika menghukum hambanya dengan hukum yang berat, itu karena memang hambanya pantas mendapatkan. Allah Ta'ala maha adil. Apalagi banyak yang Allah Subhanahu wa ta'ala ampuni dari kesalahan kita. Gak semuanya dihukum karena kesalahan. Wa ma asabakum min musibatin fabima kasabat aydikum wa ya'fu an katsir. Apapun musibah yang menimpa kalian, itu disebabkan ulah tangan kalian manusia. Kita, kesalahan dosa kita. Tapi Allah Subhanahu wa ta'ala wa ya'fu an katsir, memaafkan banyak dari kesalahan kita. Karena kalau kita ini dihukum disebabkan dosa kesalahan kita semuanya, nggak ada yang tersisa di muka bumi ini. Walau yu'akhidullahu an-nasa bima kasaba ala dhuhriha ma taraka ala dhuhriha min dabbah. Walau yu'akhidullahu an-nasa bima kasabu, seandainya Allah Ta'ala menghukum manusia disebabkan kesalahan mereka, ma taraka ala dhuhriha min dabbah, tidak ada satupun binatang yang tersisa di muka bumi, apalagi manusia. Binatang aja yang tidak ada salahnya, nggak ada yang disisakan, apalagi manusia. Artinya kalau memang kita dihukum karena dosa kita, karena yang dimaafkan, diampuni oleh Allah Ta'ala lebih banyak. Inna rahmati sabaqat ghadabi, sesungguhnya rahmatku itu mendahului kemurkaanku. Jadi Allah Subhanahu wa ta'ala memang syadidul iqab, keras siksaannya. Tapi bukan berarti Allah Ta'ala dolim kepada hambanya, waliyadzubillah. Itu karena hambanya memang berhak, pantas untuk mendapatkan siksaan tersebut. Tapi lebih banyak yang diampuni. Rahmat Allah mendahului kemurkaannya. Innallaha la yumli lidzalim, sungguh Allah Ta'ala benar-benar menunda bagi orang-orang yang dolim itu hukuman. Hatta idza akhadahu lam yuflithu, tapi kalau sudah disiksa oleh Allah Ta'ala, maka tidak akan dibiarkan oleh Allah. Itu. Jadi ayat yang mulia ini berisi ancaman. Wa may yubaddil ni'matallah, barang siapa yang menukarkan kenikmatan Allah dengan kufur, dengan kekufuran, mengingkari kenikmatan Allah, maka sesungguhnya Allah Ta'ala, berhati-hatilah, syadidul iqab, keras siksaannya. Walaupun ayat yang mulia ini turun mungkin khusus berkenaan dengan Bani Israel, akan tetapi bunyi ayatnya umum. Awalnya khusus kepada Bani Israel, sal Bani Israel kam atainahu min ayatin bayyinah. Tapi setelahnya dengan bahasa yang umum,
Wa may yubaddil, barang siapa menukarkan kenikmatan Allah setelah datang kepadanya dengan jelas, maka sesungguhnya Allah maha keras siksaannya. Berarti ini umum, ditujukan kepada siapa? Kepada siapapun, bukan hanya pada Bani Israel. Jadi ketika kita membaca ayat-ayat seperti ini, jangan kita menunjukkan tangan kita hanya kepada Bani Israel, tapi juga kepada diri kita. Sejauh mana kita menghadapi kenikmatan Allah itu dengan bersyukur, ataukah kita masih menghadapi kenikmatan Allah itu menukarkannya dengan kekufuran, yaitu tidak mensyukuri kenikmatan Allah dengan mengingkari kenikmatan Allah. Kenapa? Karena apapun kenikmatan yang Allah berikan kepada manusia itu adalah karunia Allah, bukan karena kecerdasan, kepandaian manusia. Banyak di antara kita itu ketika mendapatkan kenikmatan, dia mengatakan, ini hasil usaha saya, ini kecerdasan saya. Seperti Qarun, qala innama utituhu ala ilmin indi, aku mendapatkan semua itu karena ilmu yang ada padaku. Siapa yang lebih banyak kekayaannya dibandingkan dengan Qarun? Tidak ada. Orang kuncinya saja itu baru bisa diangkat oleh orang-orang yang kuat-kuat, baru kuncinya, belum kekayaannya. Dan kekayaan Qarun itu dulu benar-benar emas, perak, bukan kertas. Jadi dia bilang begitu, langsung dihukum oleh Allah Ta'ala, dibenamkan ke dalam bumi, dikubur, hilang, rata. Jadi itu beriman tidak meyakini bahwa kenikmatan sekecil apapun itu karena fadlullah, karunia Allah Ta'ala kepada dirinya. Kadang dia tidak usaha, dia mendapatkan kenikmatan, ya kan? Banyak orang berusaha, dia tidak berusaha mendapatkan kenikmatan. Contoh, warisan. Kadang-kadang orang kan kaget dia, selama hidupnya miskin, tiba-tiba ada keluarganya meninggal, terus dia dapat warisan, tiba-tiba jadi orang kaya. Kan dia nggak pernah usaha itu, nggak pernah mikir dapat seperti itu, tiba-tiba dapat. Itu kan karunia dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan kadang-kadang orang beli tanah murah, habis itu ternyata ada proyek, harganya jadi mahal, berkali-kali lipat. Itu kan karunia dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia nggak berpikir bisa semahal itu tanahnya. Jadi intinya, orang yang menisbatkan kenikmatan itu pada dirinya karena kemampuannya, dia berarti menukarkan kenikmatan Allah itu dengan kekufuran, tidak mensyukuri kenikmatan Allah. Demikian juga menggunakan kenikmatan itu untuk kebaikan, bukan untuk kemaksiatan. Kenikmatan itu digunakan untuk tujuan diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Barang siapa yang mengucapkan alhamdulillah karena kenikmatan Allah, tapi dia tidak menggunakan kenikmatan itu untuk ibadah, tetap tidak dianggap bersyukur atas kenikmatan Allah. I'malu ala Dawuda syukro. Beramalah wahai keluarga Daud. Untuk apa? Syukron, sebagai bentuk syukur kepada Allah. Jadi bersyukur itu yang sebenarnya bukan hanya sekedar alhamdulillah usaha kita lancar. Tapi bersyukur yang sebenarnya adalah beramal soleh, beribadah kepada Allah. Sebagaimana Nabi SAW
mengajarkan kepada kita hakikat bersyukur yang sebenarnya. Ketika beliau sholat malam sampai kaki beliau yang mulia bengkak. Ketika ditanya oleh Aisyah radhiyallahu anha, beliau menjawab, afala akunu abdan syakuro. Kenapa aku tidak menjadi hamba Allah yang bersyukur? Karena kalau bersyukur alhamdulillah sepertinya menggampang, setiap orang mungkin bisa mengucapkan alhamdulillah. Tapi kalau menggunakan kenikmatan itu untuk kebaikan, untuk ibadah, wa qalilum min ibadiyas syakur, sedikit hamba Allah yang bersyukur. Arti atau makna bersyukur. Ketika dia mengatakan saya dapat semua ini karena jerih payah saya, itu disebut tidak bersyukur, itu kufur. Mungkin masih ada di antara kita yang terbesit perasaan seperti itu. Ketika dia mendapatkan kesuksesan, dalam hatinya ada perasaan, ini semua karena usaha saya, jerih payah saya. Masih banyak. Itu bukan bersyukur, tapi itu kufur dengan kenikmatan Allah. Seperti dalam ayat ya'rifuna ni'matallah summa yungkirunaha. Mereka mengetahui nikmat Allah tapi mereka mengingkarinya. Dalam tafsir yaitu mereka mengatakan kenikmatan itu dia dapatkan dari orang tuanya, kakeknya, nenek moyangnya. Tidak mau menisbatkannya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi ayat ini umum. Wa may yubaddil ni'matallah, barang siapapun yang menukarkan kenikmatan Allah setelah kepadanya, yaitu dengan kekufuran, menukarkannya dengan kekufuran, maka sesungguhnya Allah Ta'ala maha keras siksaannya. Kemudian ayat berikutnya, zuyyina lilladzina kafarul hayatud dunya wa yasqaruna minal ladzina amanu walladzina attaqau fawqahum yaumal qiyamah wallahu yarzuqu man yasha'u bighairi hisab. Zuyyina, telah dihiasi atau dipandang indah dalam pandangan mata atau pandangan hati. Bagi siapa? Lilladzina kafaru, bagi orang-orang yang kafir. Al-hayatud dunya, kehidupan dunia. Siapa yang menghiasi ini? Siapa yang menjadikan ini sebagai sesuatu yang indah dipandang mata atau dipandang hati? Tidak disebutkan subjeknya. Imam Qurtubi mengatakan umumnya mereka berpendapat adalah Allah Subhanahu wa ta'ala yang menciptakan kenikmatan, yang menciptakan dunia ini, yang menciptakan mereka. Allah Subhanahu wa ta'ala yang menjadikan dunia ini indah bagi pandangan mereka. Seperti dalam surah Al-Kahfi, inna ja'alna ma'alal ardi zinatallaha linabluwahum ayyuhum ahsanu amala. Inna, sesungguhnya kami, ja'alna, yang menjadikan, ma'alal ardi, apapun yang ada di muka bumi itu, zinatallaha, sebagai perhiasan, sesuatu yang indah dipandang mata. Tapi untuk apa? Linabluwahum ayyuhum ahsanu amala, untuk menguji siapa di antara mereka yang paling baik amalnya, bukan yang paling banyak amalnya, bukan yang paling banyak kesuksesan dan hartanya, bukan. Dipandang mata indah, nikmat dalam hati, tapi untuk menguji siapa di antara kita yang paling baik amalnya. Jadi yang menghiasi, yang menjadikan ini sebagai sesuatu yang indah adalah Allah Subhanahu wa ta'ala sendiri yang menciptakan dunia ini dan menciptakan manusia. Di dalam ayat yang mulia ini bahwa kehidupan dunia dengan gemerlapannya
itu dijadikan indah dalam pandangan orang kafir. Apakah hanya orang-orang kafir saja yang memandang dunia itu indah? Tidak. Secara umum semua manusia kan? Sebagaimana di dalam surah Ali Imran, zuyyina linnasi hubbus syahawati minan nisa'i wal banina wal qanatiril muqantarah minaz zahabi wal fiddati wal khailil musawwamati wal an'ami wal hars dzalika mata'ul hayatid dunya. Zuyyina, dijadikan indah. Linnas, bagi siapa? Dalam pandangan manusia. Jadi semuanya, bukan hanya orang yang kafir. Hubbus syahawat, yaitu cinta kepada hal-hal yang diinginkan oleh jiwa kita. Minan nisa, wanita. Wal banin, keturunan. Wal qanatiril muqantarah, harta yang bertumpuk-tumpuk. Ya, uang yang enggak ada serinya. Minaz zahabi wal fiddah, berupa emas dan perak. Wal khailil musawwamah, kuda-kuda pilihan. Ya, kalau sekarang mobil-mobil mewah, ya kan? Wal an'am, dan binatang ternak. Wal hars, ladang, tanaman, sawah. Dzalika mataul hayatid dunya. Itu adalah kesenangan hidup dunia. Jadi sebenarnya dijadikan indah dunia itu tidak hanya dalam pandangan orang kafir saja, tapi juga secara fitrahnya setiap manusia menganggap dunia itu sesuatu yang indah. Tetapi kenapa di dalam ayat yang mulia ini, yaitu surah Al-Baqarah ini, dikhususkan untuk orang-orang kafir? Zuyyina lilladzina kafarul hayatud dunya. Kenapa? Karena mereka kebanyakannya yang tertipu dengan kehidupan dunia. Mereka sibuk untuk mengumpulkan dunia. Dari bangun tidur sampai tidur lagi. Bahkan sebelum tidur masih mikirin dunia. Bahkan tidurnya pun ngimpinya dunia. Ya kan? Kadang-kadang orang mikirin keuntungan gak ketemu-temu, terbawa dalam mimpi. Jadi 24 jam ambisinya hanya dunia, sampai lalai kepada akhirat. Jadilah ayat mulia ini dikhususkan kepada orang-orang yang kafir. Ya, zuyyina lilladzina kafarul hayatud dunya. Karena mereka yang memang seperti itu kondisinya. Tapi ingat, walaupun ayat ini ditujukan kepada orang yang kafir, tapi mereka, kita yang mengaku beriman, muslim, kadang-kadang juga seperti itu. Kadang-kadang seperti itu. Jadi casingnya saja kita muslim, tapi kehidupan kita kadang-kadang tidak ada bedanya dengan orang-orang yang kafir. Jadi apapun yang dia lakukan untuk dunia. Seneng kepada orang karena dunia. Marah kepada orang karena dunia. Ya. Baik kepada orang karena dunia. Berkelahi dengan orang karena dunia. Tidur dunia, makannya untuk dunia, semuanya dunia. Semua yang dipikirin untuk dunia. Ya. Orang bilang sekarang yang penting ada cuannya. Dipikir dunia terus. Jadi seolah-olah dunia itu yang membuat dia hidup bahagia. Betul, memang dunia itu sebagai sarana, alat. Tapi bukanlah itu sebagai satu-satunya alat untuk mendapatkan kesenangan dan kebahagiaan hidup. Tapi orang-orang yang kafir, karena mereka mengingkari kehidupan akhirat, terutama orang-orang kafir Quraisy, tidak percaya adanya akhirat. Ya kehidupan itu menurut mereka ya hanya dunia. Jadi mereka itu mau menolong kalau ada dunianya. Kalau nggak ada dunia nggak mau nolong misalnya. Semuanya untuk kepentingan dunia. Jadi sedikit pun tidak pernah berpikir kepentingan akhirat. Makanya dalam ayat yang mulia ini dikhususkan
Zuyyina lilladzina kafarul hayatud dunya. Bahkan dalam kondisi mereka itu sibuk dengan dunianya, diberi kenikmatan dunia yang banyak, mereka juga wayasqaruna minal ladzina amanu. Mereka itu apa? Menghina orang-orang yang beriman. Kenapa dihina? Ayat ini katanya ditujukan kepada orang-orang kafir Quraisy yang menghina siapa? Menghina Khobab ibnul Arat, Ibnu Mas'ud, Suhaib Ar-Rumi, Bilal bin Rabah radhiyallahu anhum, yaitu sahabat-sahabat Nabi Shallallahu alaihi wasallam yang enggak punya dunia, yang tidak mendapatkan kenikmatan dunia. Atau mungkin Abdullah ibnu Ubay, ibnu Salul, Rasul Munafikin, yang menganggap dan menghina kaum muslimin bahwa mereka itu berkumpul dengan Nabi Shallallahu alaihi wasallam itu karena dunia. Makanya dia bilang, humul ladzina yaquluna la tunfiqu ala man inda Rasulillahi hatta yanfaddu. Mereka adalah orang-orang munafik yang mengatakan, jangan kalian memberikan kepada siapa yang dekat dengan Nabi Shallallahu alaihi wasallam supaya mereka itu bubar. Karena mereka menganggap mereka ini orang-orang fuqara, orang-orang muhajirin yang fakir, yang enggak punya apa-apa. Mereka itu hanya dekat kepada Nabi Shallallahu alaihi wasallam supaya mendapatkan bagian dari dunia. Jangan dikasih mereka, biar mereka bubar sendiri. Jadi wayasqaruna minal ladzina amanu. Jadi di satu sisi mereka mendapatkan kenikmatan dunia, mengejar dunia, di sisi yang lain mereka itu menghina orang-orang yang beriman. Banyak, ngapain ngurusin sholat terus, ngapain ngurusin ngaji terus, ngapain ngurusin sedekah terus, ibadah terus, ya. Hidup hanya satu kali, nikmati. Nah itu. Jadi tidak cukup mereka itu sesat dengan sendirinya, tapi juga menganggap orang lain sesat. Mereka juga menghina orang yang beriman. Nah ini, jadi wayasqaruna minal ladzina amanu. Nah itu memang sudah menjadi tabiat orang-orang yang kafir. Ya. Innal ladzina ajramu kanu minal ladzina amanu yadhakun. Sesungguhnya orang-orang yang berbuat dosa dahulu mereka di dunia kepada orang-orang yang beriman itu mereka menertawakan. Wa idza marru bihim yataghamazun. Kalau mereka melewati orang-orang yang beriman, yataghamazun. Mereka itu mengerdipkan mata untuk menunjukkan penghinaan. Wa idzan qalabu ila ahlihimun qalabu fakihin. Kalau mereka pulang kepada keluarga mereka, mereka senang. Mereka menganggap sukses bisa menghinakan orang yang beriman. Tapi ternyata fal yaumal ladzina amanu minal kufari yadhakun. Pada hari ini, pada hari kiamat, orang-orang yang beriman gantian menertawakan orang-orang kafir. Wah, masa enggak kasihan sih? Di akhir udah enggak ada lagi perasaan begitu. Enggak ada, wah menertawakan orang, dosa dong. Enggak ada, udah selesai. Ditertawain terus menerus. Sekarang kita ditertawain oleh orang-orang kafir misalnya. Ngapain sih ngurusin ibadah terus ini. Ya, dunia dong. Orang luar bisa sudah sampai ke bulan. Ngapain masih ngurusin sholat, wudhu? Itu penghinaan. Padahal belum tentu orang yang kita hina itu kita lebih baik dari mereka. Ya ayyuhalladzina amanu la yaskhar qaumun min qaumin asa ayyakunu khairan minhum wala nisaun min nisa'in asa ayyakunna khairan minhunna. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah satu kaum menghina kaum yang lain. Barangkali yang dihina itu lebih baik daripada yang menghina. Dan jangan juga wanita menghina wanita yang lain. Barangkali yang dihina lebih baik daripada yang menghina. Kenapa orang itu menghina? Menghina itu kadang karena melihat bahwasanya dia itu lebih sempurna daripada yang dihina.
Menghina itu karena ada sifat kesombongan di dalam dirinya. Al-kibru batarul haq wa ghamtun nas. Sombong itu adalah menolak kebenaran dan merendahkan manusia, menghina manusia. Jadi menghina orang lain itu disebabkan ada di dalam dirinya itu kesombongan. Karena melihat dirinya itu dengan mata sempurna, sedangkan orang lain dengan mata kekurangan, banyak kesalahan. Padahal di dalam hadis, la yadkhulul jannah man kana fi qalbihi misqalu dzarratin minal kibr. Tidak masuk surga orang yang di dalam hatinya itu ada seberat biji sawi kesombongan. Jadi orang-orang yang kafir, mereka hanya mikirkan dunia, pada saat yang sama mereka itu menghina orang-orang yang beriman. Walladzina taqau fawqahum yaumal qiyamah. Dan orang-orang yang bertakwa di atas mereka pada hari kiamat. Artinya orang-orang yang dihina, yaitu orang-orang yang beriman, orang-orang yang bertakwa, nanti pada hari kiamat kedudukan mereka itu di atas orang-orang yang kafir. Kenapa? Karena orang-orang yang beriman berada di surga, di tempat yang tinggi. Sedangkan orang-orang yang kafir berada di neraka, asfala safilin, di tempat yang paling bawah. Jadi yang menghina dihinakan di akhirat. Sama seperti orang yang sombong di dunia, nanti di akhirat itu dibangkitkan sekecil semut, diinjek-injek oleh orang lain. Karena dia dulu di dunia menganggap orang lain itu kecil seperti semut. Maka dia di akhirat dibangkitkan seperti semut, diinjek-injek oleh orang lain. Nah, ini menunjukkan haramnya menghinakan orang lain. Di dalam ayat ini, kata sebagian ahli tafsir, dan mereka menghina orang-orang yang beriman. Tapi kenapa lanjutannya? Dan orang-orang yang bertakwa di atas orang-orang yang kafir pada hari kiamat. Kenapa berbeda? Kenapa tidak mengatakan dan orang-orang yang beriman di atas mereka pada hari kiamat, tapi orang-orang yang bertakwa di atas mereka pada hari kiamat? Kata sebagian ahli tafsir, karena takwa itu tujuan akhir dari seorang beriman. Jadi kita tidak diminta untuk hanya menjadi beriman, tapi juga bertakwa. Sebagaimana perintah puasa kan? Kutiba alaikum usyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Mudah-mudahan kalian bertakwa. Jadi tingkatan tinggi dari seorang beriman adalah takwa, tujuan tertinggi. Makanya di sini di awal ayat mereka menghina orang-orang beriman dan orang-orang yang bertakwa di atas mereka pada hari kiamat. Seolah-olah ingin mengisyaratkan, Allah Subhanahu wa taala ingin mengisyaratkan bahwa yang dihendaki dari kita itu adalah ketakwaan, itu tujuannya. Sebagaimana di dalam ayat yang lain, uiddat lil muttaqin, ketika menceritakan tentang surga yang penuh dengan kenikmatan, dipersiapkan bagi orang-orang yang bertakwa. Oleh karena itulah kita berusaha bagaimana menjadikan diri kita itu sebagai hamba yang bertakwa. Bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benar takwa. Karena yang terbanyak yang memasukkan orang ke dalam surga adalah takwa dan akhlak yang baik. Tapi bukan berarti orang boleh milih kamu mau jadi bertakwa atau menjadi orang yang akhlaknya baik. Kalau kamu milih jadi orang yang akhlaknya baik, gak bertakwa juga gak apa-apa, enggak. Akhlak yang baik itu akhlak yang dia lakukan kebaikan itu karena Allah, itu juga termasuk bagian daripada takwa. Jadi kadang-kadang mau mikir, oh berarti ada dua pilihan, kita mau jadi orang takwa atau mau jadi orang yang akhlaknya baik. Dua-duanya baik, dua-duanya bisa memasukkan kita dalam surga. Salah. Jadi akhlak yang baik bagian daripada ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu yarzuqu man yasha'u bighairi hisab. Dan Allah Subhanahu wa taala memberikan rezeki kepada siapa yang Dia kehendaki tanpa ada perhitungan. Artinya tanpa ada perhitungan itu sesuatu rezeki yang banyak.
yang dia kehendaki, yaitu siapa? Orang-orang yang beriman. Di mana? Ya, di kehidupan dunia kadang-kadang, tapi di kehidupan akhirat sudah pasti Allah memberikan rezeki, karena dialah yang memberikan rezeki kepada hamba-hambanya. Tapi kalau kepada orang yang tidak beriman, di dunia saja mungkin dia mendapatkan rezeki, karena dia akhirat mereka tidak mendapatkan rezeki dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik, mungkin itu saja yang kita pelajari pada pertemuan kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat, kurang dan lebihnya mohon maaf. Kita buka untuk tanya jawab, silahkan yang mau bertanya. Ya, silahkan Bapak-bapak, ada yang mau bertanya? Masya Allah, nggak ada yang bertanya ya, paham semuanya lah. Baik, kalau tidak ada yang bertanya, kita cukupkan kajian kita sampai di sini. Mudah-mudahan bermanfaat, kurang lebihnya mohon maaf. Allahumma alimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.